Selamat pagi teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema cara mudah menggabungkan 3 PowerPoint dengan narasi dari 3 orang yang berbeda menjadi satu buah video YouTube dengan satu buah latar musik yang cantik. Sebelum mengenal langkah-langkahnya, kita akan mengenal beberapa perangkat keras atau hardware. Hardware yang terutama kita pakai adalah laptop atau PC dan mouse dalam proses pembuatan PPT. Perangkat keras tersebut menjadi hal terpenting dalam pembuatan PPT. Seperti yang teman-teman lihat, kita bisa menggunakan laptop dan mouse. Keyboard dan mikrofon juga hal terpenting dalam pembuatan PPT. Dan fungsi dari keyboard untuk mengetik dalam pembuatan PPT, dan mikrofon fungsinya yaitu untuk menambah narasi di PPT, untuk menjelaskan sebuah materi dan untuk memperjelas suara agar bagus. Langkah menggabungkan PPT menggunakan laptop. Ada 2 cara menggabungkan PPT di laptop, yaitu langkah pertama, pilih menu Home. Setelah itu, klik New Slide. Setelah klik New Slide, pilih yang paling bawah, bertuliskan Slides from Outline yang saya berikan tanda itu. Dan setelah diklik akan muncul file yang akan dipilih. Setelah terpilih, klik open. Nah, setelah di open akan muncul seperti ini. Semua slide akan bergabung menjadi satu dengan PPT yang baru dibuat. Jika salah satu slide yang tidak penting, bisa dihapus dengan cara klik kanan pada mouse dan ada menu pilihan delete slide, dan itu akan terhapus slide yang tidak penting. Langkah yang kedua ini hampir sama dengan langkah yang pertama, yaitu pilih menu Home dan klik pada New Slide. Setelah diklik akan muncul pilihan yang bertulisan Reissue Slide di paling bawah, yang seperti saya kasih tanda tersebut. Dan setelah diklik akan muncul seperti gambar sebelah kanan, yaitu klik tulisan Open a PowerPoint file. Setelah itu diklik. Setelah di Open a PowerPoint file, akan muncul file yang ingin digabungkan. Nah, setelah itu pilih file yang ingin digabungkan. Setelah itu klik Open. Akan muncul gambar seperti sebelah kanan. Nah, setelah itu klik slide yang ingin digabungkan, yang seperti yang penting-penting, tinggal klik kanan pada mouse. Dan ini adalah contoh slide yang saya gabungkan. Dan jika ingin menggabungkan ada beberapa slide, tinggal pilih dan scroll mana yang terpenting pada slide tersebut, klik kanan pada mouse, akan otomatis muncul seperti contoh ini. Handphone adalah sebuah perangkat keras yang digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh. Handphone juga banyak kegunaannya, contohnya untuk bermain game, sosial media, dan menelpon. Tidak hanya itu, handphone juga berguna untuk mengerjakan tugas di aplikasi Microsoft Word dan PowerPoint. Dan aplikasi yang saya pakai yaitu PowerPoint, dan aplikasi tersebut sangat mudah di-download dan gratis di Play Store. Berikut ini adalah cara menggabungkan PPT di sebuah handphone. Yang pertama, kita klik pada slide dan setelah itu muncul sebuah tanda yang berbentuk seperti dokumen. Setelah itu pencet tanda yang berbentuk seperti buah dokumen. Dan apabila kurang jelas, bisa kita lihat di sebuah foto yang berada di slide ini. Dan langkah selanjutnya, klik pada slide dan pencet pada petunjuk tersebut. Setelah dipencet,
tadi, lalu akan muncul slide yang disalin tadi, namun satu persatu slide tidak bisa satu file. Ya, di sini kita akan membahas tentang audio pada PowerPoint. Di sini kita akan memperlihatkan bagaimana cara kita menambahkan audio dan bagaimana agar audio tersebut dapat terdengar nyaman. Yang pertama, pada PowerPoint kita akan mengklik insert, lalu di bagian paling kanan ada audio. Di situ kita dihadapkan pada dua pilihan, yaitu audio on my PC dan record audio. Jika kita menekan audio on my PC, terlihat seperti pada gambar yang di sebelah kiri. Kita dapat memilih rekaman atau audio yang kita rekam sebelumnya, atau di sini biasanya kita menggunakannya pada background atau lagu yang ada dalam laptop atau PC kita. Setelah itu kita double klik atau klik sekali lalu klik insert. Yang kedua ada record audio, yaitu pada gambar di sebelah kanan menunya akan seperti itu. Lalu jika kita akan mengganti nama, kita dapat menghapus tulisan recorded sound dengan apa yang ingin kita tulis. Lalu jika kita akan merekam, kita dapat tekan simbol yang warna merah itu. Jika kita sudah selesai merekam, kita dapat mengklik tombol simbol yang kotak. Lalu jika sudah selesai, kita dapat pencet OK. Seperti yang sedang saya lakukan, saya sedang menggunakan record audio. Jika kita sudah selesai rekaman atau memilih rekaman pada file, lalu akan muncul simbol speaker seperti berikut pada gambar pojok kiri atas. Jika kita merasa terganggu atas simbol tersebut, kita dapat memindahkannya kemanapun kita mau. Biasanya orang-orang akan memindahkannya ke pojok kanan atau kiri bawah. Atau jika mungkin teman-teman masih merasa terganggu, kita dapat mengklik simbol tersebut, lalu kita pilih format. Nanti di sebelah kiri ada color. Kita dapat memilih warna untuk simbol tersebut seperti yang kita mau. Mungkin warna putih lebih cocok karena tidak terlalu nampak. Lalu setelah itu kita akan memilih start. Biasanya kita akan memilih automatically. Kenapa? Karena biasanya jika kita ingin menjadikan begitu video, itu akan terputar secara otomatis. Jika tidak, kita harus mengklik dulu simbol speaker tersebut agar suara kita dapat diputar. Mengatur tingkat volume itu sangat penting, apalagi bagi PowerPoint video, karena jika kita dapat menyeimbangkan volume antara background lagu dengan suara rekaman kita, itu akan menghasilkan suara yang lebih indah daripada dengan salah mengkomposisikannya, seperti mungkin suara background lebih keras daripada suara rekaman. Hal itu akan menutupi inti dari pembicaraan yang dikatakan oleh rekaman. Di sini ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk mengatur volume. Yang pertama, dengan di atas kita mengklik simbol speaker, lalu di atas akan ada di sebelahnya start itu ada volume. Di sana kita hanya dapat memilih low, medium, high atau mute. Jika kita ingin mengatur secara manual dan mungkin kita dapat lebih nyaman, kita dapat mengklik simbol tersebut. Lalu di sana ada simbol speaker lagi yang lebih kecil. Di sana kita akan dapat mengatur volume lebih detail. Tidak harus low, medium, high, tapi kita dapat mungkin di bawahnya high tapi di atas medium atau sebaliknya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terjadi kesalahan kata. Terima kasih.